Halo Pisces, selamat datang kembali di channel aku Maila. Readingan kita kali ini bertemakan tentang energi dia dan energi kamu ya. Mari kita lihat bersama-sama di sini ya. Tapi ingat buat Pisces, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin. Dan buat Pisces semuanya, dimanapun kamu berada, aku akan selalu mendoakan kamu, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Fokus ke kartu ini. Kita akan shuffle kartunya dulu ya. Oke, buat Pisces, apa di sini yang akan muncul dari energi dia? Di sini kita akan cek dulu energi dia ya. Energi dia saat ini, apa yang dia rasakan? Kita ambil satu ya. Nah, di sini ada sakit. Ya, barangkali beberapa dari dia itu merasakan adanya suatu kesedihan. Ya, mungkin ada yang sakit. Yang sakit itu mungkin hatinya gitu ya. Atau bisa saja tubuhnya, raganya, kepalanya gitu ya. Yang intinya sih kalau kita lihat di sini ya, kita bercerita tentang general reading. Artinya umum ya. Dan bisa saja ini resonate dengan kamu ataupun tidak ya. Atau hanya ada beberapa kamu aja yang resonate di sini. Ya. Bagi kamu yang tidak resonate jangan dipaksakan ya. Jadi di sini aku melihat kondisi dia, energi dia saat ini mengalami suatu ya, apakah itu kesengsaraan dari segi finansial, apakah itu sakit, memang hatinya yang merasa sakit karena kamu ataukah karena seseorang begitu ya. Kita melihat di sini rasa sakit yang dia miliki, yang dia rasakan saat ini beberapa dari kamu bisa saja ya mungkin kamu dengan dia itu menjalin suatu hubungan dan saat ini lagi break atau lagi terjeda hubungannya ya, atau bisa dikatakan kamu yang sering on off ataupun dia di sini. Oke. Mungkin aku merasakan ya ini karena bisa juga vice versa ya. Bisa saja yang aku baca ini yang awalnya kita bilang ini energinya dia, ternyata kamu merasakan gitu loh. Ternyata ini energi kamu begitu ya, bisa vice versa. Ini aku lihat. Jadi di sini dia merasa ada kesedihan. Kesedihan itu dikarenakan mungkin kecewa. Kecewa karena kamu, apakah kecewa karena teman, kecewa karena keluarga, kecewa ataupun sakit karena orang di sekeliling, pekerjaan begitu ya. Banyak hal di sini. Kamu sesuaikan aja dengan case-nya kamu ataupun dia di sini. Kita melihat energinya dia saat ini. Ya. Bisa saja energi ini ya terjadi saat kamu sedang menjalin hubungan dengan dia ataupun mungkin kamu di sini sudah terpisah ya. Mungkin di sini dia juga merasa berjuang ya. Kenapa ya, Kak? Aku itu sering berjuang nih, ini dia ya, energinya dia. Aku sudah berjuang. Justru aku berjuang tuh sudah maksimal sekali. Tapi ternyata aku tetap merasakan rasa sakit gitu loh. Rasa kesedihan. Karena apa? Ya mungkin impian aku yang aku perjuangkan itu tidak bisa terwujud. Itu yang dirasakan dia. Jadi hati itu merasa sakit. Raga itu merasa sakit, jiwa itu merasa sakit begitu ya. Atau bisa dikatakan di sini ada hubungan antara kamu dengan dia yang sudah terjalin. Apakah di sini ada pengkhianatan di antara kamu dengan dia ya? Apakah di sini ada hadir orang ketiga? Atau mungkin memang di sini ada sebuah sifat dia yang membuat kamu merasa tidak nyaman dan lalu kamu meninggalkan dia. Ini yang membuat dia rasa sakit dia. Jadi mungkin kayak dia butuh bantuan, dia butuh perhatian, ya. Bisa saja di sini dia butuh seseorang yang bisa membawa dia keluar dari kondisi dia saat ini begitu. Ya, itu yang aku lihat. Nah, ini kondisi dia ya. Nah, kita akan melihat lagi kondisi kamu. Energi kamu ya. Itu kita baca energinya dia. Oke. Kartunya lengket. Sulit. Nah, kita akan ambil satu kartunya. Oke. Merindu.
Nah, ini kamu ya, tapi bisa vice versa. Bisa saja ini dia ataupun itu kamu ya. Kamu sesuaikan aja dengan case-nya kamu. Nah, ini ada kata merindu. Artinya di sini kamu ada sesuatu rasa yang begitu membuat kamu merindukan dia, ya. Karena apa ya? Mungkin ada kondisi di sini kamu terjebak hubungannya, atau kamu yang LDRan, atau kamu yang lagi terpisah ya oleh waktu, ya, seperti itu. Dan aku juga merasakan di sini mungkin beberapa dari kamu yang sudah menikah, pasangan kamu itu ya mungkin ada perjalanan dinas keluar kota atau mungkin mencari nafkah gitu ya. Nah, di sini ada kerinduan antara kamu dengan dia. Itu bagi kamu yang sudah menikah. Oke. Nah, merindu di sini aku merasakan bahwa ya kamu itu begitu sangat kesepian. Kamu begitu sangat membutuhkan dia saat ini. Nah, mungkin bisa saja ini sakit. Sakit, rasanya sakit itu rasa apa ya gitu ya? Rasa stroberi gitu ya. Oke, rasa sakit ini yang dirasakan itu mungkin karena berjauhan dengan kamu, bisa saja. Karena di sini ada kata merindu, ya. Kalau kita sinkronkan satu sama lain, itu antara sakit dan merindu, ya. Saat kita berjauhan, kamu merindu dan dia sakit menahan rindu, gitu. Oke. Buat Pisces, ini aku lihat ada kerinduan yang begitu sangat dalam yang dia rasakan, yang dia miliki, yang kamu miliki ya terhadap dia. Mungkin di sini ada kondisi ya kamu dengan dia itu lagi berkonflik atau mungkin lagi saling memblokir gitu ya. Nah, itu juga yang dirasakan, aku sakit hati aku gitu loh. Kenapa sih aku diblokir? Kenapa sih aku di-delete dari itunya, dari semuanya gitu ya. Nah, itu kenapa ya? Karena mungkin ada sesuatu hal yang terjadi antara kamu dengan dia. Tapi setelah itu terjadi, di sini kamu dengan dia saling merindu ya. Begitu. Oke. Ini tentang kamu ya, merindu. Di sini juga bisa dikatakan yang kamu merindukan itu apakah itu mungkin orang tua bagi kamu yang mungkin lagi kuliah ya, jauh dari keluarga ya, mungkin di sini lagi merindukan masakan orang tua ya, lagi merindukan teman-teman juga bisa ya di sini. Oke, nah kita akan coba di sini tentang hubungan kamu dengan dia. Ini kita buat energi hubungan ya. Oke. Energi hubungan. Nah, kita akan ambil satu. Kesulitan. Nah, ini tentang satu hubungan. Sepertinya hubungan kamu dengan itu sulit ya. Sulit kenapa? Atau ada beberapa dari kamu di sini yang memiliki suatu perbedaan antara kamu dengan dia. Itu dari segi hak percintaan ya. aku melihat dari segi percintaan kamu memang kayak hubungan itu selalu ada konflik, selalu ada aja hal ya yang membuat kamu dengan dia mungkin ya saat ingin berkomitmen ya tahu-tahu nggak jadi. Mungkin ada seseorang nih ataupun dia gitu yang ingin berjanji ke kamu gitu ya, berkomitmen ataupun ingin menikah, ternyata nggak jadi. Kayaknya banyak kesulitan di sini. Atau bisa dikatakan ini adalah sebuah tantangan. Tantangan dalam hubungan yang kamu jalin saat ini, ya. Ini kesulitan. Jadi hubungan kamu ini seperti kayak dipermainkan gitu loh. Kayak itu kamu merasakan. Kenapa ya gitu ya? Aku itu cinta sama dia, aku itu sayang sama dia. Kenapa harus berakhir seperti ini? Mungkin ada hubungan yang sudah berakhir ya. Karena apa? Karena sulit untuk disatukan. Apakah di sini ada perbedaan antara kamu dengan dia yang mungkin tidak bisa kamu perjuangkan ya ataupun dia? Apakah itu perbedaan usia, perbedaan negara, perbedaan keyakinan, perbedaan kasta ya. Mungkin bisa juga ada perbedaan status sosial. Mungkin di mana kamu itu lebih tinggi derajatnya dari dia. Sehingga mungkin dia di sini kayak tidak pedean, hilang kepercayaan diri dia begitu ya. Nah, itu yang aku lihat. Jadi hubungan kamu ini sulit sebenarnya, sulit sekali buat Pisces. Hubungan yang mungkin ada beberapa dari kamu yang ingin berkomitmen tapi nggak jadi-jadi gitu ya. Mungkin undur terus waktunya gitu. Nah, tapi ya mungkin itu adalah suatu jalannya ya. Begitu. Kadang-kala memang ya, saat kita menginginkan yang terbaik itu nggak gampang. Nggak gampang kita dapatkan. Kita inginkan ini nggak gampang, kita juga harus berusaha gitu ya.
Nah, kesulitan itu yang mungkin yang menggambarkan ya harus ada usaha di sini buat kamu dan dia. Nah, itu ya. Harus ada usaha di sini. Kalau tidak ada usaha, kesulitan itu masih tetap akan seperti itu. Tapi kalau ada usaha untuk memperbaiki semuanya, kesulitan itu akan hilang. Oke. Kita lihat di bottom, ada fokus. Nah, kamu dengan dia sepertinya ya memang harus fokus dulu nih, fokus ke diri sendiri atau fokus ke pekerjaan atau fokus ke hubungan kamu saat ini, ya. Atau mungkin fokus ke keluarga aja dulu. Kak, aku pengen nyembuhin diri aku, Kak. Aku pengen healing aja, Kak. Dari hal-hal dunia percintaan begitu ya. Bisa saja. Jadi kamu fokus ke diri kamu sendiri dulu saat ini. Yang tidak ingin membicarakan tentang percintaan gitu. Ya, begitu. Itu yang aku lihat di sini. Ya. Tapi ya mungkin ada beberapa dari kamu itu yang begitu sangat merindukan dia. Mungkin kamu melihat bahwa dia, wah pelan-pelan dia makin sukses gitu ya. Pelan-pelan dia mungkin makin mandiri gitu ya. Nah itu akhirnya yang membuat dia di sini merasa bahwa ya ingin kembali ke kamu ataupun dia ingin menjalin hubungan atau membangun hubungan bersama kamu ya gitu. Itu aku lihat. Oke. Buat Pisces di sini ada kartu tarot ya, kita akan coba lihat di sini bagaimana ceritanya. Tapi sebelumnya bagi kamu Pisces yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi ya, dan itu berbayar. Bagi kamu yang ketinggalan reading sebelumnya, silakan cek dan dicek di kolom deskripsi. Kita selalu lampirkan beberapa readingan di sana. Kamu sesuaikan aja dengan case-nya kamu ya. Oke. Oke, buat Pisces kita akan sampel kartunya. Apa di sini cerita yang akan terbaca? Oke. Apa di sini akan terbaca? Ya, kita akan lihat dulu ini energi dia ya. Dua kartu sudah keluar, ada The Star dan ada Eight of Swords. Nah, inilah suatu energi dia yang merasa kesakitan atau kesedihan. Nah, di sini ada zodiak, Gemini, Libra, Aquarius, dan di sini ada Aquarius. Aquarius you kuat ya di sini. Nah, ini zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Tapi jika tidak ada zodiak orang yang kau fokuskan, nah jangan kau paksakan ya. Di sini harus ada zodiaknya. Tidak harus ada zodiaknya di sini. Tapi kalau cerita ini masuk ke dalam cerita hidup kamu, ya artinya ini juga resonate sih buat kamu, ya. Oke. Kita di sini ada Eight of Swords. Sepertinya dia kayak terjebak ya dalam suatu kondisi, ya. Dalam satu pemikiran dia terjebak di sini. Seakan-akan dia tidak bisa melakukan apa-apa. Seakan-akan dia tidak pernah bisa melihat kesempatan. Ya, kayak terjebak aja gitu loh. Ya mungkin di sini rasa sakit yang dirasakan itu karena dia terjebak dalam satu kondisi. Apakah itu kondisi dia di sini mungkin ya dulunya menghadirkan orang ketiga, ternyata orang ketiga itu adalah orang yang tidak baik begitu ya. Seakan-akan dia terjebak dalam hubungan itu. Ya mungkin hubungan yang mungkin tidak pernah dibayangkan sebelumnya begitu ya. Karena apa? Ya mungkin dia mungkin di sini ada kondisi meninggalkan kamu karena orang ketiga. Tapi dia sendiri yang merasa sakit gitu loh. Ya kenapa harus aku seperti ini? Aku sudah habis-habisan nih gitu ya. Nah ternyata seseorang yang mungkin menjadi pasangan dia saat ini mungkin menghabiskan dia atau memanfaatkan dia. Gitu. Itu yang aku lihat di sini. Jadi benar-benar merasa sakit dia. Sakit karena karena ya salahnya dia sendiri. Begitu. Karena sesuatu yang awal sudah kita bangun harusnya kita pupuk terus. Begitu ya. Harus kita pupuk terus agar kita tidak merasakan kekecewaan nantinya. Intinya kita sudah berusaha. Tapi kalau usaha kita sudah tidak menunjukkan bahwa ada perubahan ya mungkin Tuhan punya rencana lain buat kita ya. Jadi disinilah dia merasa terjebak dengan kondisi dia ya, sehingga dia membutuhkan kamu untuk membantu dia keluar dari masalah dia. Oke, karena di sini ada The Star. The Star ini menggambarkan seolah-olah ya kamu akan memberikan penerangan kepada dia, akan memberikan suatu kesempatan kepada dia, di mana dia ingin memperbaiki diri dia. Karena saat ini dia berada dalam hubungan yang mungkin tidak pasti dengan pasangan dia saat ini, ya. Nah itu aku lihat bahwa benar-benar seperti dia akan memulai suatu hidup baru atau fase baru dalam hidupnya dia. Itu yang sakit yang dia rasakan di sini.
Karena dia terjebak dengan hubungan yang mungkin tidak pasti, dia terjebak dengan kondisi yang mungkin seseorang itu memanfaatkan dia, ya, yang dimana ini ada kondisi kamu dengan dia dulunya menjalin hubungan lalu terpisah begitu. Oke. Aduh, ngilang lagi. Ya. Nah, dan kita di sini akan melihat lagi, di sini energi kamu ya. Di sini kita akan ambil 2 kartu energi kamu. Oke. Ini energi kamu yang kita ambil. Ada Three of Cups dan ada Nine of Pentacles. Cancer, Pisces, Scorpio, dan Taurus, Virgo, Capri. Itu zodiak yang dealing dengan kamu. Nah, di sini ada Three of Cups. Three of Cups ini menggambarkan ada emosi di sini. Dan di sini ada suatu kegembiraan juga yang kamu rasakan. Karena dengan rasa rindu ya. Dengan rasa sesuatu kayak kamu merindukan dia. Mungkin selama ini kamu tidak bisa lepas dari dia. Dan mungkin kamu tidak bisa move on dari dia. Dan ternyata dia kembali lagi ke kamu begitu. Ya mungkin kerinduan kamu di sini terobati. Ternyata dia masih punya perasaan kepada kamu. Ternyata dia masih berharap bahwa kamu itu akan memberikan kesempatan kepada dia. Inilah dia. Ternyata ada kebahagiaan. Dari rasa rindu kamu itu akan terjawab di sini. Ya. Buat Pisces, itu yang aku lihat ya. Nine of Pentacles, ini ada gambaran di mana akhirnya kamu merasa bahwa ya, aku sudah menjadi seseorang yang begitu bahagia. Kenapa? Ya, seseorang yang kamu rindukan, ternyata dia pengen memulai lagi hubungan dengan kamu. Ingin membangun lagi hubungan bersama kamu. Seolah-olah itulah yang dia anggap bahwa kamu itu orang terbaik bagi dia. Kamu mungkin selama ini yang sudah menjadi seseorang yang pantas buat dia begitu. Karena mungkin setelah terpisah dari kamu itu dia banyak hal yang dia kenal orang-orang atau gimana gitu ya. Tapi itu tidak pernah dia merasakan adanya satu kenyamanan gitu. Makanya di sini dia merasa bahwa ya ternyata aku sukses. Mungkin aku tak sia-sia gitu loh. Aku tidak sia-sia menunggu kamu selama ini. Ternyata kamu akan kembali kepada aku. Nah, itu dari energi kamu ya. Kita akan lihat lagi di sini tentang energi pasangan ya, hubungan ya, maksudnya bukan pasangan ya, hubungan. Kita akan lihat lagi di sini ada 2 kartu kita akan ambil. Oke. Benar 3, nggak apa-apa ya, 3. Ada The Chariot. Ada Cancer. The Chariot ini menggambarkan dimana bahwa ya akhirnya hubungan kamu ini walaupun mengalami kesulitan, tapi sebenarnya bisa diarahkan, bisa dikendalikan. Caranya bagaimana ya? Mungkin antara kamu dengan dia coba berbicara dari hati ke hati gitu. Bagaimana sih hubungan kita ini nantinya? Nah, apakah kita akan bisa berkomitmen begitu? Artinya di sini ada suatu kesepakatan nanti yang akan bisa kamu dapatkan bersama dia. Seolah-olah kamu menginginkan ini akan baik-baik aja nantinya. Ada perbaikan lah tentang hubungan kita begitu ya. Oke, walaupun sulit, akhirnya mungkin bisa akan terwujud. Nah, tapi di sini kalau kita sinkronkan dengan kartu 3 ini ya, dengan bottom ataupun dengan ini ya, artinya kesulitan kamu itu akan ada hikmahnya begitu. Kenapa di sini ada The Tower, ada Four of Wands, ada Sword. Ini Aries, Leo, Sagi, dan Gemini, Libra, Aquarius. Itu zodiak yang dealing dengan kamu. Nah, di sini ada kebahagiaan yang benar-benar kamu rasakan akan menjadi suatu kehidupan yang berubah dari sebelumnya. Ini. Nah, The Tower di sini kita lihat artinya positif ya. Dari kesulitan, kamu seperti ingin membangun kembali perlahan-lahan. Ya mungkin kamu rasa tidak pernah selesai ya masalah ini. Tapi kamu bisa menghadapi semuanya. Walaupun masalah itu tidak selesai, tapi kamu bisa gitu loh.
menjadi mungkin orang yang bijak, menjadi orang yang begitu dibutuhkan ya buat dia. Nah, inilah. Jadi hubungan kamu sebenarnya bisa akan bahagia. Walaupun di sini ada kesulitan, walaupun dan banyak halangan dan tantangan gitu ya. Dan akhirnya kamu akan bahagia di sini. Ya, akan bahagia di sini buat Pisces. Itu yang aku lihat. Oke. Nah, kita akan lihat lagi di sini bagaimana tentang energi kamu selanjutnya di sini. Kita akan baca secara garis besar ya di sini ya. Kita akan ambil 3 juga kartunya. Wow, di sini kartunya bagus sekali, ada cross. Sepertinya di sini jalan yang kamu tempuh ya mungkin sudah benar gitu loh. Mungkin itu tadi kamu akan merasa nyaman di sini. Akan merasa kenyamanan. Rasa nyaman yang memang kamu butuhkan di sini akhirnya terwujud. Ya, dari rasa sakit yang kamu rasakan, dari kesulitan yang tentang hubungan kamu rasakan juga, dan kamu yang merindu juga gitu ya. Dan akhirnya di sini kamu akan merasa nyaman saat sudah dekat lagi dengan dia. Saat dia kembali lagi ke kamu begitu ya. Karena apa? Ini menggambarkan dia seorang yang gentleman. Dia orang yang bertanggung jawab sebenarnya. Kadangkala lingkungan dia yang salah gitu lah. Yang membuat dia berubah dari kamu. Ya bisa saja. Lingkungan itu kuat sekali pengaruhnya. Kalau memang kita bergaul dengan orang baik, otomatis kita akan jadi baik ya. Tapi kalau kita berteman dengan orang-orang yang mungkin tidak pantas gitu ya. Yang mungkin di situ banyak hal-hal negatif. Nah, kamu juga akan menjadi seperti itu. Jadi lingkungan itu kadang-kala menentukan karakter kita jadinya ya. Lingkungan itu akan membentuk karakter kita. Bagaimana lingkungan itu ya seperti itu karakter kita jadinya. Jadi berusahalah untuk mencari lingkungan-lingkungan yang baik ya. Oke. Disinilah seorang gentleman akan merasakan kamu itu orang yang pantas buat aku, begitu ya. Nah, ada star di sini juga ada star ya di kartu dia. Artinya hubungan kamu ini diterangi, disinari gitu. Sepertinya semesta di sini memang diberikan dulu nih kesulitan antara kamu dengan dia, tapi akhirnya kamu berjuang lagi gitu loh. Akhirnya kamu bangkit lagi karena kamu diterangi sebanyak cahaya di sini. Dan ini adalah satu harapan kamu. Dan semoga ini akan terwujud ya. Dari sini ada host ini adalah suatu kenyamanan yang kamu rasakan. Ya, beberapa dari kamu mungkin akan menikah di sini. Atau beberapa dari kamu yang sudah menikah mungkin akan menjadi bahagia. Rumah adalah tempat yang paling nyaman bagi kamu. Ya, itu. Inilah dia. Jadi buat Pisces mungkin itu dulu reading kita. Semoga bermanfaat. Semoga kedepannya kamu akan bisa lebih bahagia lebih bahagia dan dimudahkan semua urusannya. Oke, amin. Sampai ketemu lagi buat Pisces. Dadah.